Di negeri Mesir yang dikuasai Fir'aun, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi utusan Allah. Takdirnya penuh ujian, dari dihanyutkan di sungai hingga menghadapi penguasa zalim. Inilah kisah Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang diberi mukjizat luar biasa dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Di sebuah negeri yang dikuasai oleh raja yang kejam, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi nabi besar. Raja itu adalah Fir'aun, penguasa Mesir yang menindas kaum Bani Israel. Dalam ketakutannya akan ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menggulingkan kekuasaannya, Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang lahir di negeri itu. Namun, Allah memiliki rencana lain. Seorang wanita salehah, ibu dari bayi yang kelak bernama Musa, mendapat ilham dari Allah untuk menyelamatkan anaknya. Dengan hati penuh doa dan harapan, ia meletakkan bayi Musa ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Allah menjaga Musa kecil, hingga peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah, yang kemudian membesarkannya sebagai anak sendiri. Meskipun tumbuh di istana Fir'aun, Musa tetap memiliki hati yang lembut dan membela kaum yang lemah. Bertahun-tahun kemudian, Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Suatu hari, saat ia melihat seorang pengawas Mesir menindas seorang lelaki Bani Israel, Musa secara tidak sengaja membunuh pengawas itu. Ketakutan dan menyesal, ia pun melarikan diri dari Mesir ke negeri Madian. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah sumur tempat para gembala memberi minum ternak mereka. Di sana, ia melihat dua wanita yang kesulitan mengambil air karena dihalangi oleh para gembala lain. Dengan kekuatannya, Musa membantu mereka mengambil air. Ayah dari kedua wanita itu, Nabi Syukaib, mengundang Musa ke rumahnya dan setelah beberapa waktu, menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Suatu hari, dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama keluarganya, Musa melihat api menyala di Bukit Sinai. Ketika ia mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara yang suci. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Allah berbicara langsung kepadanya, memberikan wahyu dan mukjizat, serta memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Musa diberikan dua mukjizat, tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangannya yang bercahaya putih bersinar. Dengan penuh keberanian, Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya, Harun, yang Allah utus sebagai pendampingnya. Mereka menghadapi Fir'aun dan menyerunya untuk beriman kepada Allah serta membebaskan Bani Israel. Fir'aun, dengan kesombongannya, menolak permintaan Musa. Ia bahkan menantangnya dengan mengerahkan para penyihir terbaiknya. Dalam pertarungan mukjizat di hadapan rakyat Mesir, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka yang tampak seperti ular. Namun, dengan izin Allah, tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa yang menelan semua sihir mereka. Melihat keajaiban ini, para penyihir justru beriman kepada Allah dan bersujud. Namun Fir'aun murka dan menghukum mereka dengan kejam. Fir'aun tetap keras kepala. Maka, Allah menimpakan berbagai bencana ke atas Mesir sebagai peringatan. Air sungai berubah menjadi darah, katak menyerang dalam jumlah besar, kutu dan belalang merusak hasil panen, penyakit menimpa penduduk, dan kegelapan menyelimuti negeri selama berhari-hari. Hingga akhirnya, setelah kematian anak-anak sulung Mesir, Fir'aun mengizinkan Musa dan kaumnya pergi. Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Namun Fir'aun dengan pasukan besarnya mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang laut luas. Sementara di belakang, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Dalam ketegangan itu, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika, laut terbelah, menciptakan jalan kering bagi Bani Israel untuk menyeberang. Fir'aun dan pasukannya yang mengejar pun ditelan ombak yang dahsyat, binasa di dasar laut. Musa dan kaumnya selamat. Namun perjalanan mereka belum selesai. Di Bukit Sinai, Musa kembali berbicara dengan Allah, menerima wahyu berupa Taurat sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun, saat Musa sedang di gunung, sebagian kaumnya justru menyimpang dan menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh seorang pria bernama Samiri. Musa marah dan menegur mereka dengan keras, serta memohon ampunan kepada Allah.
Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan penuh dengan cobaan. Bani Israel sering mengeluh dan meragukan Allah. Mereka meminta berbagai tanda dan kenikmatan duniawi, meskipun telah melihat mukjizat-mukjizat besar. Musa dengan sabar membimbing mereka, meski hatinya sering terluka oleh kedurhakaan kaumnya. Di akhir hidupnya, Musa meninggal di dekat tanah yang dijanjikan, namun ia tidak sempat memasukinya. Allah mengangkatnya sebagai salah satu nabi paling mulia, seorang yang berbicara langsung dengannya, membawa wahyu, dan membebaskan kaumnya dari penindasan. Kisah Nabi Musa adalah kisah tentang keteguhan, keberanian, dan keyakinan kepada Allah. Ia menghadapi raja paling kejam, memimpin bangsa yang sering ingkar, namun tetap teguh dalam keimanan dan tugasnya sebagai utusan Allah. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia tentang kesabaran, keadilan, dan kepercayaan kepada takdir Allah.